Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sinta Pratama Putri dengan NIM 2114040010. Nah, seperti biasa saya berasal dari jurusan Studies Matematika A. Nah, di sini kembali saya akan memberikan materi pembelajaran atau sharing ilmu sedikit mengenai rancangan pembelajaran matematika. Di mana ini dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Nah, rancangan pembelajaran matematika ini apa? Itu berupa perangkat-perangkat apa saja nantinya yang akan kita butuhkan ketika kita terjun di dunia PPL atau dunia pendidikan. Karena saya dari tarbiyah, maka tentunya akan menjadi guru. Nah, materi apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu ada 6 materi. Yang pertama yaitu silabus. Yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu modul ajar. Yang keempat yaitu program remedial. Yang kelima yaitu program pengayaan. Yang keenam yaitu program olimpiade. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas dua kurikulum sekaligus, di mana yang pertama yaitu kurikulum 2013 dan yang kedua yaitu kurikulum Merdeka. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan sekarang memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, namun masih ada beberapa instansi atau sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, makanya di sini saya akan sharing materi mengenai perangkat-perangkat apa saja yang dapat kita gunakan ketika kita menggunakan kurikulum 2013 dan ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu silabus. Nah, sebelum kita membahas silabus, seorang guru atau calon guru terlebih dahulu harus merancang beberapa perangkat terlebih dahulu dibandingkan silabus. Yang pertama yaitu kalau di kurikulum 2013 itu ada menganalisis KIKD. Nah, sedangkan di kurikulum 2000 eh, Merdeka itu adalah menganalisis CP, TP, dan ATP. Nah, menganalisis KIKD ini nantinya akan dianalisis menjadi indikator. Nah, indikator atau kalau di kurikulum Merdeka itu TP akan menjadi tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita ajarkan. Nah, setelah menganalisis nanti ada namanya prota atau program tahunan. Nah, setelah dari program tahunan itu nanti akan ada namanya eh, promes, di mana promes ini akan dilihat dari setiap pertemuan-pertemuan sesuai dengan JP atau alokasi waktu di sekolah yang akan kita tempati. Baru nanti kita akan melihat KKM dan KTP atau kriteria ketuntasan minimalnya. Kemudian baru nanti lanjut kita ke silabus ini. Nah, yang pertama kita akan melihat apa sih pengertian dari silabus terlebih dahulu. Menurut Dr. E. Mulyasa, MPD, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, dikarenakan silabus ini kurikulum 2013, makanya di sini menggunakan kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator penilaian. Nah, sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu tidak lagi menggunakan KIKD, dalam lain dari itu capaian pembelajaran atau CP dan ATP. Nah, di sini kan ada yang mencakup standar kompetensi. Nah, mungkin Bapak Dr. Emilia ini berrujukan pada kurikulum 2006. Makanya di sini ada standar kompetensi. Sedangkan kalau kurikulum 2013 itu tidak ada lagi standar kompetensi, melainkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, jadi silabus itu sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang wajib dimiliki oleh guru. Nah,
silabus ini juga wajib digunakan sebagai sarana untuk mempermudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan nantinya. Jadi secara otomatis setiap guru ini kemudian akan menjadikan silabus ini menjadi pedoman ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, silabus juga akan menjadi acuan atau fondasi kita dalam pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Nah, di silabus itu nanti akan ada rincian-rincian kegiatan. Jadi, dengan adanya silabus, pendidik itu akan terencana dalam mengajar di kelas. Nah, apa saja fungsi dari silabus? Ada beberapa fungsi yang akan saya ambil. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa. Nah, maksudnya di sini apa? Di dalam silabus itu kan sudah tercakup materi, latihannya, sumber-sumbernya. Nah, itu juga akan menjadi panduan guru dalam menyusun buku siswa. Nah, buku siswa itu kan nanti ada materinya, ada latihannya, ada instrumen-instrumen lainnya. Nah, dengan adanya silabus, buku siswa akan mudah dibentuk. Kemudian adalah menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ketika adanya silabus, maka eh, rencana atau kegiatan-kegiatan ketika kita mengajar akan lebih jelas. Seperti contohnya pemain film, di dalam pemain film pasti ada naskah drama, ada alur ceritanya, ada produser. Nah, kita yang menjadi produser yang membuat naskah drama untuk kegiatan pembelajaran kita ini. Nah, sedangkan peserta didik ini kita menjadi pemain kita, apa saja nanti yang harus dia lakukan. Nah, itu. Kemudian sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Nah, maksudnya apa? Eh, Silabus ini merupakan sarana pelaksananya kurikulum, tergantung kurikulum apa yang dilaksanakan atau kurikulum apa yang terpakai pada saat ini. Dan ini kan kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka nanti beda lagi. Kemudian kalau kurikulum 2013 berarti kan silabus. Nah, jadi dengan adanya silabus, pelaksanaan kurikulum akan terlaksana secara sistematis atau jelas. Kemudian ada mempermudah guru dalam melakukan pembelajarannya secara otomatis dengan adanya panduan, dengan adanya naskah gitu kan, naskah drama kita, tentu kita akan lebih mudah melaksanakan kegiatan kita nantinya. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen silabus? Komponen-komponen ini harus ada di dalam silabus. Ketika kita mengajar silabus tidak boleh tidak ada. Ketika salah satu saja tidak ada, tentu nantinya silabus kita kurang sempurna. Jadi nanti kita akan mengalami kebingungan. Nah, yang pertama itu komponennya identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran adalah memuat informasi mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas pendidikan. Jadi kalau saya itu matematika, tentu nanti ya, identitas mata pelajarannya itu matematika. Nah, sedangkan teman-teman yang lain mungkin jurusan agama, maka itu akan membuat identitas pelajaran agama atau sejarah, sejarah Indonesia atau sejarah eh, atau ya bahasa Inggris nanti disesuaikan saja. Kemudian identitas sekolah. Nah, identitas sekolah itu memuat satuan sekolah pendidikan. Maksudnya di sini adalah kalau nanti saya sekarang semester 5, nanti semester 7 nanti akan adanya PPL dan KKN. Nah, ketika di PPL mungkin ditempatkan di suatu sekolah, maka itu sekolah tersebut yang akan saya buatkan di dalam silabus ini. Nah, kembali lagi kepada teman-teman, apabila teman-teman mungkin sudah bekerja di satu instansi, maka instansi itu nanti akan menjadi identitasnya. Kemudian kompetensi inti, kalau di kurikulum 13 itu kompetensi inti, merupakan penggambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan, di mana kalau pengetahuan ini kalau di dalam pendidikan disebut dengan kognitif, sedangkan sikap itu afektif, sedangkan keterampilan itu psikomotorik, yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, kemudian ada kompetensi dasar atau KD, yaitu berbentuk terjemahan dari operasional SKL dalam bentuk yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikannya. Kemudian ada jadi KD ini lebih spesifik dibandingkan KI. Kemudian indikator pencapaian kompetensi adalah kompetensi sebagai salah satu perilaku yang diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, jadi indikator ini tujuan apa nanti yang akan kita laksanakan ketika pembelajaran. Jadi indikator ini berasal dari analisis KI dan KD. Nah, kemudian itu materi pokok. Nah, materi pokok ini ada 4 yang wajib
ada di dalam silabus. Yang pertama yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian yang ketujuh yaitu pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan guru. Kemudian adalah kegiatan pembelajaran, berarti kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian alokasi waktu, yaitu sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang ditentukan sesuai dengan sekolah kita. Nanti contoh yang akan saya ambil itu sekolahnya itu 4 JP, berarti nanti satu pertemuan itu 2 JP, tergantung dari sekolah yang teman-teman tempati. Kemudian ada sumber belajar. Alangkah baiknya sumber belajar bagi seorang guru atau seorang guru itu minimal 5. Kenapa demikian? Setiap buku itu cakupan materinya berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Angka baiknya ketika kita memiliki banyak sumber, maka tentu akan memperkaya materi pelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Maksud ilmiah berarti bersifat keilmuan. Jadi harus wajib ya bersifat keilmuan. Yang kedua yaitu relevansi sesuai dengan siswa. Jadi eh, silabus yang kita buat ini harus sesuai dengan siswa. Apakah sesuai nggak dengan tujuan siswa, sesuai nggak dengan umur siswa. Kemudian fleksibilitas memiliki kebebasan, dia tidak terikat. Kemudian kontinuitas keterkaitan satu sama lain. Jadi setiap materi yang kita masukkan dalam silabus harus saling berkaitan atau berkesinambungan. Kemudian efektivitas dapat diwujudkan dengan baik. Berarti maksudnya memang terrealisasikan atau tidak hanya dalam rancangan, jadi memang kita laksanakan. Kemudian ada efisien, waktu yang baik, jadi sesuai dengan waktu yang kita berikan. Kemudian konsisten, membentuk kompetisi siswa, berarti silabus yang kita buat, materi-materi yang kita masukkan dalam silabus itu memang berbentuk kompetensi siswa. Kemudian memadai, itu memadai komponen. Jadi setiap komponen ada 10 tadi, setiap komponen yang ada di silabus harus mencakup dan mencakup seluruh, berarti mencakup seluruh materi. Nah, di sini ada contoh ini dikarenakan tidak bisa terklik sebenarnya bisa, namun tidak tertampil di layar. Jadi di stop yang screen ini dulu. Kemudian kita pindahkan ke yang contohnya. Nah, ini contoh dari silabus. Nah, Nah, seperti tadi, contoh silabus itu ada yang pertama satuan pendidikan. Nah, dikarenakan di sini saya contohnya Mas Satu Bukit Tinggi itu, kebetulan saya berasal dari alumni Mas Satu Bukit Tinggi. Kemudian mata pelajaran matematika wajib. Kemudian kelas satu saya ke kelas 11 yang akan saya ambil itu kelas 11, yaitu di mana saya di sini saya buat dalam 1 tahun. Itu ganjil dan genap. 1 tahun ini, mohon maaf ini terjadi kesalahan penulisan. Ini ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini itu diberikan oleh pemerintah. Jadi bukan guru atau kepala sekolah atau yang lain yang membuat, melainkan itu dari pemerintah sendiri atau dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan sendiri. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama di awal tadi, bahwa sebelum membuat silabus harus kita menganalisis. Nah, di mana yang kita analisis itu KI dan KD. Nah, di sini KD juga di KD ini kita analisis dari KI. Nah, itu sesuai dengan kelas yang akan kita ajar. Nah, di sini saya contohkan KD titik 1 atau di semester ganjil. Menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa balasan, kita samaan keterbagian dan induksi matematika. Di mana di sini ada materi pokoknya, metode pembuktian langsung dan tidak langsung, kontradiksi, induksi matematis. Nah, di sini ada pemecaan dari indikator, saya sebut dengan pemecaan dari KD, saya sebut dengan indikator, di mana indikator ini akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran. Apa-apa saja yang harus didapatkan oleh peserta didik dari pembelajaran induksi ini. Pertama itu merancang formula suatu pola barisan bilangan. Yang kedua yaitu menjelaskan prinsip induksi matematika. Yang ketiga yaitu membuktikan formula suatu barisan. Yang keempat itu membuktikan formula keterbagian dan sampai habis. Nah, di sini alokasi waktunya saya berikan 14 JP, itu sudah merangkap pada 4.1. Nah, sini juga ada kegiatan belajar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di silabus nanti akan ada panduan dari kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan, orientasi, melakukan pembukaan dengan membaca doa dan salam.
Kemudian nanti atensi mengingatkan siswa tentang pembelajaran sebelumnya, memotivasi menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ngapain saja kita dan siswa nantinya. Misal, di sini mengamati, mengidentifikasi fakta, metode pembuktian langsung dan tidak langsung. Sampai ke bawah nanti ada kegiatan penutupan. Nah, penutupan ini yang wajib itu mereview atau membuat kesimpulan bersama peserta didik, kemudian kelas ditutup dan berdoa. Nah, sedangkan di pendahuluan ini boleh nanti teman-teman membuat mengecek kehadiran peserta didik dan menanyakan kabar dan lain-lainnya. Nah, di sini sebenarnya ini ada bentuk penilaian. Nah, jadi di silabus ini lengkap. Jadi penilaian apa? Di sini ada ujian tulis atau bentuk dalam ulangan lain. Ini tergantung teman-teman sendiri mau ujian tulis, lisan atau terserah. Yang jelas dijelaskan di dalam tabel ini. Nah, sebenarnya di sini KIKD ini ada sampai 3.10 dan 4.10 itu sudah mencakup dalam 1 tahun. Jadi nanti dibuatkan, dijelaskan ini dalam 1 tahun. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada KD 4.4.2 dan seterusnya. Nah, kita stop yang ini, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, kita akan melanjutkan share screen-nya yaitu PPT kembali. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan PPP. Nah, sebelumnya setelah silabus tentu akan dialiri dengan RPP. Jadi, sebelum melaksanakan RPP harus bersih dulu silabusnya, harus terancang dulu silabusnya baru nanti lanjut ke RPP. Nah, apa sih RPP itu? Menurut Pastowo, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka, suatu pertemuan atau lebih. Jadi, eh, apa sih Sim, bedanya RPP dengan silabus? Kan masih sama-sama sebagai pedoman. Nah, bedanya kalau di silabus itu hanya gambaran dari kegiatannya saja. Sedangkan dari RPP itu lebih mencakup semuanya ngapain saja peserta didik, ngapain saja pendidik. Nanti akan terlihat di bagian contoh. Nah, ini ada tujuan. Yang pertama itu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar. Yang kedua itu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, jadi dengan adanya RPP, semua kegiatan kita lebih sistematis dan terencana. Jadi tidak ada lagi nantinya yang melenceng atau gurunya yang nggak tahu materi apa yang akan diajarkan pada pertemuan ini. Jadi dengan RPP memang sangat membantu atau pedoman sekali bagi kita seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Jadi sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampu, kemudian kompetensi dasar dan di indikator yang hendak dicapai. Karena ini kurikulum 2013, maka sesuai dengan KI dan KD yang akan kita capai. Kemudian kegiatan pembelajarannya, alat dan media yang digunakan. Maksudnya di sini, alat dan media yang digunakan ini harus sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan harus relevan. Nah, maksudnya ketika kita melaksanakan pembelajaran mengenai sudut. Nah, media atau alat yang digunakan tentunya membutuhkan busur, jangka, dan lain-lainnya agar mempermudah peserta didik memahami lebih dalam materi yang kita ajarkan agar lebih mudah nyampainya gitu. Kemudian penilaian dan tindak lanjut ini tergantung oleh lisan, kuis, atau terserah dari pendidiknya. Kemudian ada prinsip-prinsip. Nah, harus berdasarkan kondisi siswa, harus berdasarkan kurikulum yang berlaku, harus memperhatikan waktu yang tersedia, harus memperhatikan urutan kegiatan pembelajaran sistematis. Nah, di sini maksudnya itu materi yang akan kita ajarkan harus terurut. Misal,
ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran mengenai perkalian. Nah, sedangkan siswa ini saja tidak mengetahui, belum pasti penjumlahan. Bagaimana kita akan lanjut ke perkalian? Jadi harus pasti dulu penjumlahan, baru nanti kita lanjutkan dengan perkalian. Seperti itu pula dalam merancang materi RPP. Nah, kemudian bersifat fleksibel, kemudian berdasarkan pendekatan. Jadi pendekatan apa yang akan kita gunakan? Problem solving, problem based learning, atau discovery learning, terserah. Kemudian kita lanjut komponen-komponen LPP, hampir sama dengan silabus. Yang pertama yaitu uh, identitas mata pelajaran. Jadi mata pelajaran satuan pendidikannya, kelas, semester, program apa kalian, mata pelajaran, jumlah pertemuannya berapa, kemudian kompetensi inti. Nah, utama yang digunakan dalam beberapa aspek yang kita jelaskan tadi atau yang dianalisis tadi. Kemudian ada kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian yang telah dianalisis dari KI dan KD. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini apa gunanya mempelajari materi tersebut. Jadi peserta didik mengetahui apa saja tujuan pembelajaran dari pelajaran akan kita laksanakan. Keenam yaitu materi ajar, materi apa yang akan kita laksanakan, di mana materi ajar ini mencakup 4 komponen tadi. Pertama itu konsep, fakta, prinsip, dan prosedur. Kemudian alokasi waktunya, berapa JP-nya, tergantung dari sekolah teman-teman nantinya, atau di mana teman-teman mengajar. Kemudian metode pembelajaran. Nah, ini tergantung dari teman-teman sendiri mau metode apa saja yang cocok untuk kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, jadi inilah nanti intinya kegiatan pembelajaran kita atau naskah drama kita nantinya. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah dalam menyusun FPP? Yang pertama, memilih KI dan mengkaji silabus. Maksudnya yaitu dari kita kan sampai satu. Nah, tadi yang akan kita pilih misal KD 3.1. Nah, sebenarnya kita itu harus membuat semua KD-nya. Membuat semua KD, dan membuat setiap kali itu harus ada RPP sesuai dengan pertemuan. Dan di mana dirujuk dari silabus yang akan kita buat. Makanya kita harus merancang silabus terlebih dahulu dibandingkan RPP. Kemudian menjabarkan KD dan ke dalam tujuan indikator ini sesuai dengan indikator yang akan kita buat. Kemudian mengidentifikasi materi pembelajaran. Maksudnya di sini ada materi apa yang cocok dengan indikator dan KD yang akan kita bahas. Nah, kemudian yaitu memilih metode dan media. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apa saja metode yang akan teman-teman buat, baik itu medianya, seperti medianya Infocus. Kalau sekarang kan sudah medianya sudah canggih ya, bisa menggunakan GeoGebra, Infocus, PPT, dan lain-lainnya. Itu sudah bisa. Jadi tergantung rekan-rekan bagaimana rekan-rekan memanfaatkan fasilitas yang ada agar materi yang kita ajarkan tersampaikan kepada peserta didik secara maksimal dan peserta didik pun mudah memahami dan paham akan apa yang akan kita pelajari. Nah, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan pembelajaran kita itu tidak hanya di situ saja, namun berkembang. Mungkin hari ini kita pelajarannya di kelas, nanti besoknya kita ke keluar biar lebih fresh gitu boleh. Kemudian pengembangan jenis penilaian. Jadi, penilaiannya tidak hanya ujian tulisan saja, tapi bisa nantinya mungkin presentasi, kuis, lisan dan lainnya. Nah, dikarenakan ini contoh lagi, maka kita kembali ke screen yang tadi. Kembali ke ini. Nah, ini ada contoh rancangan FPP yang sudah saya buat. Nah, ini satuan pendidikannya yang pertama tadi Mas 1 Bukit Tinggi, kemudian mata pelajaran matematika wajib. Kalau di 2013 itu ada wajib dan ada peminatan. Nah, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan nggak ada lagi, itu cuma matematika. Nah, kelas 11 yang kebetulan saya mengambil kelas 11 yang akan saya rancang itu genap. Nah, materi pokok barisan aritmatika. Nah, alokasi waktu satu pertemuan 1 kali 2 JP. Nah, di mana 1 JP itu 45 menit. Nah, jadi kalau 2 JP berarti 90 menit. Nah, ini juga terjadi kesalahan penulisan. Lagi dan lagi, ini ada KI dan KI-nya. Nah, ini sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian.
Nah, ini sesuai dengan KD yang kita pilih dikarenakan saya masih genap. Semester genap itu dimulai dari KD 3.6, yaitu menggeneralisasikan pola bilangan dalam jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Nah, ini ada indikator-indikatornya. Ada mendefinisikan barisan aritmatika, menggunakan pola barisan aritmatika, dan lain-lain. Nah, di sini ada tujuan. Nah, saran saya, yaitu ketika kita membuat indikator, nah, berapa banyak indikator sebanyak itu pula lah tujuan kita. Misal mendefinisikan barisan, berarti tujuannya jadi dapat mengetahui barisan aritmatika. Nah, itu. Nah, kemudian ada materi pembelajaran. Di sini ada fakta, materi masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika, soal-soal ujian nasional yang setiap tahun selalu keluar atau soal masuk perguruan tinggi dan lain-lain. Kemudian ada konsepnya, ada rumus suku KN barisan aritmatika. Kemudian ada prinsip U1, U2, U3. Merupakan barisan aritmatika jika U1 dikurang U2 sama dengan U3 dikurang U2. Nah, ini memang betul ya. Ini nanti boleh berupa sifat, prinsip-prinsip, teorema-teorema, definisi-definisi boleh. Kemudian prosedur. Nah, apa-apa saja yang akan dilakukan ketika kita melaksanakan eh, pelajaran. Yang pertama, perhatikan pola barisan. Langkah menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan rumus suku PN barisan aritmatika. Ini sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian yaitu metode pembelajaran discovery learning yang akan saya ambil. Mana media pembelajarannya itu buku bacaan, video dalam papan tulis, laptop yang fokus. Nah, kenapa sih saya menggunakan laptop yang fokus? Nanti saya akan menggunakan metode PPT. Nah, kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini tergantung dari rekan-rekan atau teman-teman lagi berapa buku yang akan diambil. Seperti yang saya sarankan tadi, angka baiknya 5 minimal. Kemudian ada kegiatan. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran pertama pembukaan. Diawali dengan orientasi, menyiapkan peserta didik secara psikis. Jadi ini ada kegiatan pendidik dan ada kegiatan pendidik. Maksudnya kenapa dipisah? Ketika pendidik melaksanakan ini, nah peserta didiknya ngapain? Itu atau kebalikan. Nah, ini melakukan pembacaan doa. Nah, peserta didik mungkin karena pendidiknya menyiapkan, jadi pendidiknya bersiap untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini juga bisa pengecekan eh, absen atau kehadiran. Nah, kemudian persepsi memperkenalkan peserta didik terlebih dahulu mengenai aritmatika. Jadi jangan langsung ke materinya, mungkin dikaitkan ke kehidupan sehari-harinya dulu. Nah, peserta didik itu mungkin nanti ada yang bertanya atau menyimak terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk pendahuluannya ada 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Guru menjelaskan materi barisan matematika dengan menggunakan media slide PPT. Nah, makanya saya menggunakan tadi medianya Fokus dan Top. Nah, di sini ada ajak siswa untuk mengamati masalah 5.1. Nah, 5.1 ini di mana? Itu saya ambil dari buku siswa. Jadi kan nanti setiap siswa nanti diberikan buku siswa. Jadi saya memanfaatkan buku yang ada untuk sebagai bahan atau media yang akan saya ajarkan. Nah, dikarenakan di dalam buku itu pada materi ini ada masalah 5.1. Nah, jadi saya mengarahkan tadi untuk memahami dulu atau mengamati dulu masalah 5.1 ini. Lanjut sampai nanti materinya habis. Nah, di mana kegiatan ini sekitar 70 menit. Nah, 10 menit lagi itu untuk penutup. Mana penutup ini yang pertama itu memberikan kesimpulan atau refleksi. Kemudian mungkin umpan balik, mungkin diskusi bersama peserta didik. Kemudian ada memberikan penilaian dan memberikan tugas. Boleh juga nanti memberikan materi selanjutnya agar peserta didik dapat belajar untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian ada penilaian sikap. Sikap yang pertama itu berpikir logis, kritis, mungkin kerjasama. Ini dapat dilaksanakan ketika kegiatan inti. Nah, ini ada rubrik peskorannya. Kemudian di sini ada contoh tabelnya. Jadi nanti ini nama siswa. Nah, ini nanti ada SBB, nanti ada keterangannya. Jadi silakan dicek dulu saja. Nah, kemudian ada instrumen penilaian pengetahuan keterampilan. Nah, jadi dengan adanya soal-soal ini nanti kita dapat mengetahui bahwa peserta didik itu apakah paham atau tidaknya dengan materi yang akan kita jelaskan. Nah, di sini juga ada pedoman nilainya, misal kayak ketelitian dalam menghitung benarnya berapa 50 atau berapa. Nah, ini juga dibuat sampai KD-nya habis. Jadi lumayan banyak. Ini contoh selanjutnya. Dikenakan banyak, jadi kita stop saja yang ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, materi ketiga yaitu mengenai modul. Nah, hampir sama dengan RPP. Kalau RPP itu 2013, sedangkan kalau modul itu dari kurikulum Merdeka. Jadi tidak jauh beda, namun bedanya nanti ada di KIKD. Kalau di 2013 itu KIKD, sedangkan di kurikulum Merdeka itu CP dan TP. Nah, kita lihat dulu apa itu eh, modul. Modul adalah salah satu jenis perangkat ajar yang membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membentuk mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Nah, sebelumnya di kurikulum Merdeka itu ada CP, ATP, dan TP. Nah, CP ini juga diberikan oleh eh, pemerintah, jadi bukan guru atau kepala sekolah yang membuat, melainkan pemerintah atau permen. Maka apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai CP ini, mungkin bisa di searching di YouTube atau di Google apa itu CP dan ATP dan CP itu. Jadi sehingga nanti baru masuk ke modul ini agar lebih memahami. Jadi saya tidak akan membahas mengenai CP dan ATP, bagaimana menganalisisnya tidak, namun kita langsung saja ke modulnya saja. Nah, lanjut dengan komponen-komponen modul ajar. Nah, yang pertama yaitu informasi umum. Nah, jadi modul ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi itunya dibandingkan RPP, lebih terinci lagi. Jadi yang pertama informasi umum, yang pertama identitas modul. Nah, identitas modul berarti tentang modul yang akan dikembangkan baik nama penyusun, institusi, tahun yang disusun, jenjang sekolah, asesmennya apa, kelas alokasinya berapa. Kemudian kompetensi awal, kemudian profil Pancasila. Nah, ini yang menjadi ikon dari kurikulum mereka. Jadi apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu profil Pancasila. Di kurikulum 2013 itu tidak ada profil Pancasila, sedangkan di kurikulum Merdeka itu ada. Nah, kemudian sarana dan prasarana bersama dengan media, jadi harus relevan atau sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian itu target peserta didik. Kalau tergantung dari kelas yang akan teman-teman ajar. Misal ada 40 peserta, maka ada 40 target peserta didik. Kemudian model pembelajarannya jadi ada discovery learning, itu tergantung dari kebutuhan peserta didik dan yang akan dibuat oleh pendidik. Kemudian ada kompetensi inti, ada tujuan pembelajaran, maka kita akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Jadi peserta didik itu tahu apa eh, pemahaman materi-materi yang akan dia pelajari. Jadi ketika setelah mendapatkan pembelajaran ini. Kemudian pertanyaan pemantik ini digunakan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Jadi kita yang bertanya kepada peserta didik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, di mana asesmen berarti penilaian. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Jadi di kurikulum Merdeka juga ada pengayaan dan remedial. Kemudian lampiran. Nah, lampiran kerja peserta didik atau KPD itu boleh dengan kelompok, individu ataupun lampiran yang lainnya. Jadi mungkin saya nanti ada yang menggunakan kelompok, berarti nanti ada akan dikerjakan lampiran kerja kelompok. Nanti kalau individu berarti penilaian saya sendiri saja. Kemudian ada glosarium, di mana glosarium berarti kata kunci atau istilah-istilah yang belum diketahui. Jadi mungkin fungsi atau bahasa Inggris lainnya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini juga bisa disebut dengan sumber belajar kita. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menyusun modul. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik. Tentunya kita harus mengetahui peserta didik itu butuh apa, baru bisa kita mengetahui membuat modul. Kemudian menentukan dimensi profil Pancasila. Nah, jadi kita harus mencantumkan profil Pancasila, dikarenakan itu adalah ikon dalam kurikulum Merdeka. Kemudian ada menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian ada menyusun model sesuai komponen. Jadi komponen-komponen yang telah saya jelaskan tadi tidak boleh ada satupun yang kurang. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, kemudian baru evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini nanti ada sumatif-sumatif. Kalau di kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 itu ulangan, ujian, TS, dan lain-lain. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka itu sumatif. Nah, ini karena contoh lagi, kita stop lagi.
Lanjut ke modul. Nah, ini ada modul. Nah, modul fungsi. Nah, satuan pendidikannya mata 1 Bukit Tinggi. Mata pelajaran matematika kelas atau semester ganjil 11 tahun ajaran 2023-2024, alokasinya 90 menit sesuai dengan JP. Berarti pelajaran fungsi. Nah, identitas penulis berarti identitas orang pendidik, siapa yang membuat. Jadi kalau saya itu Sinta Kanestri. Terus awalnya fungsi sesuai dengan PP. Ini saya buat semester ganjil. Kemudian profil Pancasilanya. Nah, ini menggunakan berpikir kritis, kreatif. Ini tergantung sesuai dengan materi. Kemudian sarana prasarana laptop, infokus, penggaris kertas berpetak, dan alat tulisnya. Jadi di dalam sarana prasarana memang harus digunakan. Kalau laptop infokus berarti nanti menggunakan PPT. Nah, target peserta didik saya itu 35 sampai 40 orang. Kemudian pembelajaran yang digunakan itu problem basic learning dan discovery learning untuk tatap muka. Dulu kan ada COVID, maka bisa disesuaikan saja. Kemudian ada tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran learning. Nah, ada dua, peserta dapat menentukan fungsi, peserta dapat menentukan domain, kodomain, rank dari suatu fungsi. Nah, ini ada asesmen. Nah, asesmen ini maksudnya ada tuh penilaian. Kalau kita memiliki kelompok, berarti nanti ada performa presentasi hasil. Berarti ada nanti penilaian kelompoknya. Kemudian ada tertulis, objektif, dan esai ini untuk ujian pribadi. Kemudian ada pemahaman makna. Nah, di sini memahami konsep fungsi, menerjemahkan masalah konseptual ke dalam konsep fungsi, menyelesaikan masalah yang ada pada masalah konseptual dengan menggunakan fungsi. Dan yang ke D itu pertanyaan pemantik. Nah, jadi kita yang bertanya ke siswa. Sedangkan kamu menggunakan fungsi, jadi nanti siswa itu akan berpikir, ah, sudah nggak ya, atau belum gitu. Apa yang harus kamu harapkan dalam pembelajaran hari ini? Nah, mungkin nanti bisa kita minta kepada siswa itu menjabarkan apa yang akan diharapkan ketika dia belajar fungsi ini. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, itu kegiatan pendahuluan. Pertama, guru mengucapkan salam pembuka dan mengecek kehadiran siswa atau pendidik, peserta didik. Jadi ini 10. Kemudian guru juga bacakan kabar, boleh. Kemudian guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Seperti apakah relasi antara alamat email dan seorang siswa mempunyai fungsi. Nah, jadi siswa itu berpikir kritis gitu, menganalisa, berpikir, relasi enggak ya, fungsi enggak ya, seperti itu. Jadi guru harus memberikan pertanyaan yang memang berkaitan dengan materi, tapi sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian guru menjelaskan tujuan dari pembelajarannya. Kemudian ada masuk ke kegiatan inti, itu sekitar 70 menit. Terdidik kepada kepada masalah, orientasi terdidik kepada masalah. Berarti guru itu memberikan orientasi atau perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini ada guru memberikan kelompok, berarti guru ini meminta untuk mengikuti perkelompok. Nah, diminta untuk mengamati lembar kerja. Nah, nanti ada lembaran-lembaran kerja. Yang mengkoordinasikan peserta didik, berarti guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti akan dijawab oleh guru dan membimbing pendidikan. Jadi ketika melaksanakan diskusi, guru tidak hanya diam memantau, namun juga ikut berdiskusi dengan peserta didik. Kemudian mengembangkan dan menunjukkan kekayaan dikarenakan tadi kelompok, berarti nanti ada performa presentasinya. Jadi nanti salah satu dari kelompok itu akan diskusi ke depan atau presentasi ke depan. Nah, nanti kita akan mengadakan evaluasi, di mana menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahkan masalah. Mungkin tidak hanya dari pendidiknya, namun juga nanti ada tanggapan-tanggapan dari teman-temannya. Kemudian ada kegiatan penutup. Nah, di sini mungkin pertama itu harus membuat kesimpulan bersama-sama dengan pendidik dan peserta didik. Kemudian guru harus melakukan refleksi. Kemudian guru harus memberikan topik pelajaran selanjutnya dan juga guru juga mungkin bisa digunakan dengan kuis. Nah, kemudian guru dan peserta didik mengakhiri pelajaran dengan doa, itu sekitar 10 menit. Nah, di sini ada refleksi peserta didik, refleksi guru, apakah dalam membuka pelajaran. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dapat kita gunakan untuk pendidik. Maksudnya, apakah guru sudah menjelaskan dengan baik. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan atau evaluasi bagi pendidik sendiri. Nah, kemudian ada refleksi peserta didik. Nah, di sini contoh kesulitan apa yang akan kamu alami dalam pembelajaran. Nah, nanti bisa kita berikan angket atau kuesioner ke peserta didik mengenai ini, misal apakah peserta itu sudah memahami materinya atau mengalami kesulitannya. Jadi, kita dapat mengetahui sampai mana perkembangan materi pembelajaran atau sampai mana pemahaman peserta didik. Nah, sini ada referensi. Nah, sini ada saya membuat 5 referensi minimal. Kemudian glosarium atau kata-kata kunci atau kamus kecilnya ya. Fungsi, domain, range, dan relasi.
Kemudian di sini, nah ini contoh dari lembar kerja yang saya buat. Nah, ini contoh lembar kerja kelompok. Karena kan tadi berkelompok nih, ada materi kelompok pokoknya, ada nama kelompoknya, ada anggotanya, ada kelasnya, ini ada soal-soalnya. Nih nanti tergantung rekan-rekan atau teman-teman mau membuat modulnya memang langsung diberikan lembar jawaban seperti ini atau nanti mereka saja yang membuat atau memberikan lembar jawaban mungkin di double fill atau di kertas notet terserah opsional. Nah, di sini juga ada penanda tertulis. Nah, penanda tertulis ini untuk biasanya individu. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menguji tadi apakah memang sudah paham atau belum mengenai materi kita. Kemudian lembar observasi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita harus melihat atau mengobservasi ketika kegiatan pembelajaran. Misal kayak pendahuluan melakukan doa sebelum belajar. Nah, apabila dia memang sungguh-sungguh berdoa, berarti kita checklist di baik, sangat baik. Apabila mungkin ada yang cengengesan atau ketawa-ketiwi, maka kita buat kurang atau cukup. Jadi setiap gerak-gerik peserta didik harus kita pedomani atau kita observasi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Stop ini dulu. Nah, kita lanjut ke yang keempat itu program remedial. Nah, biasanya ini yang paling ditakut-takuti oleh peserta didik remedial. Nah, remedial ini sebenarnya tidak hanya mengulang kembali soal, namun ada pengulangan dari metode pembelajaran. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari remedial. Berasal dari kata yaitu to remed yang berarti menyembuhkan. Untuk pelajaran media kesehatan ditujukan untuk membantu siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Jadi tidak hanya dari nilai yang rendah, namun ketika siswa tersebut tidak paham, maka akan diadakan remedial. Makanya remedial itu tidak hanya berdasarkan dari nilai. Kemudian ada fungsi-fungsi korektif, menilai, dan pemahaman apakah sudah paham, kemudian penyesuaian metode, apabila mungkin metode yang awal tidak sesuai dengan materi, maka kita lakukan pengulangan lagi. Dan akselerasi, pengayaan dan terapeutik. Kemudian ada prinsip, kemudian ada prinsip adaptif, interaktif, fleksibilitas, kemudian pemberian umpan balik dan berkesinambungan. Jadi setiap remedi itu juga harus berkesinambungan. Nah, di sini ada bentuk remedia, tutor teman sebaya, pengetesan ulang, pemberian pembelajaran ulang dengan media berbeda. Nah, maksudnya di sini tutor teman sebaya, ketika jumlah yang tidak paham atau yang mengulang itu atau yang nilainya rendah itu kecil dari 20%. Nah, misal tadi 10 KKM-nya itu 70. Nah, peserta itu 40. Ternyata yang cuma di bawah KKM itu cuma 5 orang. Nah, itu cuma diperlukan tutor teman sebaya. Jadi teman-teman dia yang memang sudah tuntas atau yang sudah bagus nilainya bisa menjelaskan kepada teman yang belum tuntas ini mengenai materi yang diteskan itu. Kemudian pengetesan ulang. Jadi ketika di satu kelas itu 40 orang, ternyata 20 orang itu remedial atau nilainya di bawah KKM, maka harus melakukan pengetesan ulang sesuai dengan indikator yang tidak dipahami. Kemudian ada pemberian pembelajaran ulang media berbeda. Maksudnya di sini yaitu ketika misal 40 orang itu ternyata 35 orang yang tidak paham atau mengulang atau nilainya rendah, cuma 5 orang yang tuntas. Berarti kita harus mengulang lagi pembelajaran dari awal, baik itu dari pendekatannya, metodenya, media yang digunakan, cara kita menjelaskan juga harus diulang. Jadi memang semua komponen dari pembelajaran juga harus diulang agar peserta didik itu dapat memahami mungkin materinya sulit dengan metode seperti ini tidak cocok. Makanya peserta didik tidak paham. Makanya kita harus merubah metodenya. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun program dia pertama menganalisis diagnosis, menentukan penyebab kesulitan dari peserta didik tersebut, menyusun rencana kegiatan, melakukan kegiatan remedial dan menilai dari kegiatan remedial tersebut. Nah, karena ini contoh, kita stop ini. Nah, kita lihat dari program remedial. Nah, ini contoh dari program remedial. Di atasnya juga ada sebenarnya satuan pendidikan mata pelajaran itu hampir sama. Ini contoh di 3.8. Nah,
Ini ada materi pokoknya, ada indikatornya. Nah, di sini ada misal tugas individu, 1 sampai 20% cuma, jadi cuma memberikan soal-soal. Nah, tugas kelompok 1 sampai 50 itu mencari soal untuk pembahasan atau ulang kembali, belajar ulang. Nah, itu ini dengan metode strategi yang berbeda. Inilah yang dijelaskan tadi. Dan ini ada contoh dari formatnya, lengkap dari Remedia. Nah, ini ada satuan pendidikannya, satu Bukit Tinggi, semester 11, eh, kelas semester 11, semester ganjil, untuk pelajaran matematika, ulangan harian satu ini tergantung ulangan harian keberapa, kalau dua ya buat dua, tanggalnya opsional juga, orang bentuknya apa? Kalau objektif berarti buat objektif, kalau lisan buat lisan, kalau uran buat uran. Dan materinya ini kita buat indikatornya, buat KD, KI-nya. Kemudian, nah ini contoh. Di atas juga ada nanti KKM. Nah, rencana medialnya tanggal 14 Agustus ini KKM. Ini didapat di KKTP dan KKM. Nah, contoh Atika Nasionalnya ini ulangnya 60. Nah, indikator yang tidak dikuasai itu 3.14 dan sampai 4.13. Nah, maka apa yang digunakan diberikan bimbingan khusus dan tugas individu. Nah, di mana nomor yang dikerjakan itu 3, 4, dan 5. Nah, nilai tes nilai 85. Nah, tapi di nanti yang akan kita masukkan nilai itu bukan 85, melainkan nilai yang batas KKM itu 78. Nah, di sini ada contoh dari soal ulangannya. Jadi kita buat dari soal ulangan hariannya yang pertama yang kayak gini. Nah, juga kita buat soal remedian. Jadi tampak perbedaan antara soal ulangan dan soal remedian. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kelima yaitu program pengembangan. Ada remedial, pasti ada pengayaan. Nah, pengayaan ini berguna untuk siswa yang memang kemampuannya di atas rata-rata. Maksudnya, memang yang sudah paham akan materi yang sudah diajarkan dibandingkan teman-temannya. Nah, menurut Mas Pur, pengayaan lain memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. Sekolah. Jadi kan ada nanti ketika kan ketika kita menilai nanti ada nilai siswa itu yang bagus. Nah, itu akan kita berikan pengayaan. Ketika teman-temannya remedial, maka dia akan melaksanakan pengayaan sehingga dia tidak mengganggu teman-temannya. Kemudian ada komponen yang pertama ada identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar dan kegiatan. Kita lanjut ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan, utama faktor siswa, memperhatikan tadi siswa, faktor manfaat, memberikan kesempatan untuk pengembangan faktor waktu. Nah, jadi di sini dilihat bahwa apakah siswa ini memang cocok untuk melakukan pengayaan seperti ini? Apakah bermanfaat pengayaan ini dilaksanakan bagi siswa ini? Apakah waktunya cukup atau enggak? Kemudian nih ada gambar dari siswa yang lagi belajar. Kemudian kita langsung ke contoh dari program pengayaan. Nah, ini program pengayaan. Nah, sama dengan Olimpiade, hampir sama sebenarnya. Ini ada satuannya, kelasnya, mata pelajarannya, ulangnya keberapa, bentuk ulangnya apa. Dikarenakan, nah, ini. Pengayaannya kan 14 kan, tadi kan 14 remedial, nah juga 14 juga, jadi anak yang sudah lulus tidak main-main juga. Nah, ini ada Angga Pratama, contoh 80 nilai ulangannya. Nah, memberikan contoh soal tadi. Nah, sebenarnya di dalam pengayaan juga ada 3 bentuk. Yang pertama itu tutor teman sebaya. Yang kedua itu pemberian soal MPD. Dan ketiga pemberian materi selanjutnya. Maksudnya, kalau untuk tutor teman sebaya, ketika dia yang sudah tuntas ini atau yang mau dipengayaankan ini, dia cuma melakukan pengayaan, memberikan tutor atau penjelasan kepada teman-temannya yang belum paham. Nah, itu akan diberikan nilai. Nah, sedangkan untuk memberi Olimpiade, maka kita akan memberikan nilai soal-soal Olimpiade. Kenapa soal-soal Olimpiade? Kebanyakan dari mahasiswa yang di atas rata-rata ini akan diajukan untuk Olimpiade sehingga mereka terbiasa dengan soal-soal yang kritis dan analisisnya yang tinggi. Nah, kemudian memberikan materi selanjutnya, maksudnya agar mereka mempelajari lebih dulu selangkah dibandingkan teman-temannya. Nah, ini contoh dari soal eh, Olimpiadenya. Nah, nanti yang dimasukkan nilainya mana? Nilai yang setelah lakukan pengayaan.
Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir yaitu program Olimpiade. Seperti yang saya jelaskan tadi, program Olimpiade diberikan kepada anak-anak yang memang memiliki tingkat penilaian tinggi dan memang di atas rata-rata. Nah, biasanya itu dipilih atau disaring terlebih dahulu. Yang pertama itu menurut Maji. Program Olimpiade adalah program kegiatan belajar yang dicanangkan untuk dilaksanakan guna mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetensi Olimpiade. Jadi, tidak semua peserta didik dapat melaksanakan program Olimpiade, hanya beberapa saja. Nah, di mana manfaat dari program Olimpiade? Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahkan masalah. Jadi, dengan Olimpiade kan soalnya lumayan sulit, jadi siswa itu menganalisis lebih dalam. Menumbuhkan intuisi matematika, mengembangkan rasa cinta matematika. Kalau nanti Inggris berarti Inggris, kalau PAI berarti PAI, kalau sejarah berarti sejarah. Nah, kemudian menumbuhkan semangat pantang menyerah, memberikan peluang tinggi. Nah, pada umumnya perguruan tinggi lebih melirik anak-anak yang ikut Olimpiade atau anak-anak yang berprestasi. Jadi besar peluang untuk anak-anak Olimpiade untuk masuk ke perguruan tinggi yang dia minati. Kemudian peluang beasiswa, nah, banyak sekali beasiswa yang berserakan untuk peserta Olimpiade atau memang anak-anak yang berprestasi. Nah, kemudian ada komponen-komponen Olimpiade. Yang pertama itu identitas, seperti biasa. Kemudian jenis kegiatannya apa, program yang mana, waktu kegiatannya kapan, itu sasarannya apa saja. Kemudian ada rangkaian kegiatannya bagaimana, tempatnya di mana, peralatan yang digunakan apa, pelaksananya gimana, pengorganisasikannya gimana. Nah, di sini ada contoh dari program Olimpiade. Nah, ini contoh dari program Olimpiade kita. Yang saya buat, nah, sudah saya rancang. Nah, ini. Nah, sini juga ada satuan sekolah mas satu, bidang matematik, waktu pelaksanaan Sabtu 14 sampai 15 kelas. Sebenarnya untuk pembatalan program Olimpiade, alangkah baiknya 6 bulan sebelum melaksanakan Olimpiade. Kenapa? Karena banyak persiapan-persiapan yang perlu dilaksanakan seperti penyaringan pesertanya dulu, terus melaksanakan pembentukan soal, terus belum lagi pemahaman pembelajarannya dan pelatihannya. Nah, seperti ini ada gurunya, pembinanya. Di sini ada 2 orang, Sinta Pertama Putri dan Yasika. Nah, ini tergantung dari sekolahnya berapa mau diberikan pembinaan. Ini contoh bilangan, ada indikatornya, kemudian ada contoh soal. Contoh soal ini dirujuk dari soal-soal sebelumnya, boleh. Akan nanti ada diberikan kisi-kisi dari olimpiadenya. Dan juga ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya ini membantu kita sebagai pembina agar tidak kewalahan dalam mencari jawabannya. Nah, kemudian sesuai pertemuan. Di sini saya membuat 11 pertemuan pelatihan. Kemudian ada metode, metodenya boleh diskusi, presentasi, latihan soal tergantung. Nah, di sini juga ada sumber. Nah, untuk pembimbing, dikarenakan di sini ada 2, nanti boleh selang-seling atau bareng-bareng juga boleh, tergantung berapa banyaknya siswa yang akan dilatih. Misal, atau tergantung keahlian dari gurunya. Misal, Ibu Yovika ini memang ahli dalam bilangan, maka Ibu Yovika akan mengampu pada materi bilangan. Nah, selanjutnya mungkin pada geometri mungkin Ibu Cinta, maka Ibu Cinta yang akan mengampu. Tergantung kesepakatan dari pembimbingnya. Jadi memang untuk program Remedia memang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan agar tidak keteteran ketika akan melaksanakan Olimpiade nantinya. Mungkin uh, sekian pembelajaran atau sharing ilmu mengenai pendidikan kali ini. Eh, saya mohon maaf jika ada kata dan salah. Semoga teman-teman dan guru-guru, mungkin ada guru-guru senior yang sudah lebih paham mengenai perangkat pendidikan ini, boleh nanti komentar saat memiliki saran dan kritik, atau tidak tutup pula kemungkinan bagi teman-teman yang di luar jurusan pendidikan juga ingin mengetahui bagaimana perangkat-perangkat pendidikan pada kurikulum pada kurikulum hari ini. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga saja besok ini juga memiliki materi-materi selanjutnya dapat saya sharing. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.